الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار خالق الليل والنهار لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Alhamdulillah sahabat Yakisma yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali lagi di majelis kita di hari Kamis ini dengan kitab Rudda Ilayya Ruhi, kitab yang menjelaskan tentang bagaimana mengembalikan lagi ruhiyah ke dalam hati kita. Sebab kita sama-sama pahami bahwa ruh kita atau jiwa kita ini juga layaknya seperti badan kita membutuhkan makanan, dan kapan ketika makanan ini tidak diberikan maka ruh pun akan menjadi sakit hingga tidak mampu merasakan nikmatnya makanan-makanan lezat yang Allah hidangkan dari ibadah-ibadah yang Allah berikan. Sebagaimana badan kita pun demikian, ketika badan kita ini sehat, makanan yang dihidangkan di hadapan kita akan terasa lezat dikarenakan sehatnya jasmani kita. Sahabat Hikmah yang dirahmati Allah, maka buku ini berharap agar bisa mengembalikan lagi kesehatan ruh kita hingga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari jamuan, hidangan ibadah dan lain-lainnya yang berkaitan dengan ibadah, dia akan semakin membuat jiwa kita akan semakin sehat. Kita sudah menjelaskan tentang bagaimana pembagian hati oleh para ulama, bahwa hati itu ada yang disebut dengan qalbun hayyun, hati yang hidup, dan kita sudah banyak menjelaskan tentang ciri-ciri hati itu hidup. Kemudian yang kedua, kita juga sudah bahas tentang qalbul mayyit atau qalbul qasi, hati yang mati atau hati yang membatu, dan ciri-cirinya pun sudah kita jelaskan. Nah, kita sekarang ini akan yang ketiga, yaitu hati yang sakit. Sahabat Hikmah yang dirahmati Allah, penjelasan tentang bagian-bagian hati ini tidak sekedar untuk mengisi pengetahuan kita saja, tapi yang terpenting kita mengenal diri kita pada saat ini dan terus untuk mengevaluasinya di mana posisi hati kita sekarang terhadap tiga pembagian hati ini. Dan apakah dia ada pada hati yang sakit yang nanti akan kita selesai. Bukan perubahan pada diri kita, kita tahu dulu posisi hati kita di mana, karena layaknya dokter tidak akan memberikan obat kepada pasiennya kecuali mengetahui di mana titik yang bermasalah, di mana apa yang bermasalah dari pasien itu, barulah kemudian memberikan obat yang tepat sasarannya pada penyakit yang membuat si pasien sakit atau dengan kadar yang sesuai dengan penyakitnya itu. Pun demikian dengan diri kita, ketika kita bermasalah, hati kita, persoalan kita, kedekatan kita dengan Allah SWT sedang bermasalah, maka kita mesti sadar dulu posisi hati kita di sebelah mana. Apakah hati kita ini hati yang mayit, hati yang mati, ataukah hati yang sakit, hingga untuk menghidupkannya pun kita akan semakin mudah karena mengetahui, mendiagnosa di mana posisi hati kita. Sahabat Hikmah yang dirahmati Allah,
Untuk hati yang sakit ini penyebabnya cuma dua. Jadi penyebab hati kita ini menjadi sakit cuma dua saja. Yang pertama adalah sakit yang berkaitan dengan fisik kita atau anggota tubuh kita. Kata sang penulis, yang dimaksudkan dengan hati yang berkaitan dengan fisik kita, kata beliau, amradun tata'allaku bil jawarih, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan fisik kita, dan itu disebut dengan asyahwat, karena syahwat. Jadi orang bisa saja hatinya sedang dalam kondisi sakit karena syahwat yang kemudian mengganggu dia. Nanti kita akan jelaskan bahwa syahwat ini dalam Islam bukan berarti dihilangkan, karena menghilangkan syahwat itu menyalahi kodrat manusia, karena kita tetap akan memiliki syahwat ini. Dan sedari awal fitrah manusia pun demikian. Allah jelaskan dalam surat Al-Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fidda wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi ayat ini menjelaskan Allah memberikan kepada kita syahwat apa saja, wanita, anak, harta kita, emas, perak, kendaraan kita, kalau dulu kuda, kemudian binatang ternak kita, ladang kita, tanah kita, dan seterusnya. Itu menjadi sesuatu yang memang dari awal fitrah manusia menyukainya. Jadi nanti kita akan jelaskan bahwa maradus syahwat ini adalah syahwat yang tidak di manage atau tidak proporsional hingga kemudian merusak kemurnian hati dia. Jadi penyebab pertama hati seorang itu sakit adalah syahwat karena berkaitan dengan fisik. Wa ukhra tata'allaku bil uqul. Lalu hal yang lain yang membuat hati kita jadi sakit itu adalah yang berkaitan dengan akal kita atau pikiran kita. Dan penyakit ini disebut dengan syubhat. Jadi syubhat itu yang kemudian membuat hati kita menjadi sakit. Nah, kita misalnya ada syubhat-syubhat atau hal-hal yang sengaja dibuat untuk mengaburkan semestinya seorang muslim sholat. Misalnya hal-hal yang syubhat yang kita dapatkan, mana yang lebih baik, wanita yang pakai jilbab atau wanita yang enggak pakai jilbab, tapi yang pakai jilbab ini tidak bagus akhlaknya, yang enggak pakai jilbab akhlaknya bagus. Sering mungkin dibuat demikian hingga kemudian merusak pikiran seseorang, sehingga kadang-kadang sebagian saudara-saudara kita mengambil kesimpulan lebih baik enggak pakai jilbab daripada akhlak kita buruk. Ya, pada dasarnya pertanyaan ini, dua pertanyaan ini ya kemudian memunculkan syubhat pada banyak manusia hingga hatinya itu menjadi sakit. Hal yang lain misalnya bahwa ya syubhat-syubhat yang sering kita dengar, misalnya sholat itu untuk mengingat Allah. Jika kita sudah mengingat Allah, maka sholat tidak ada lagi gunanya. Ini disebut dengan syubhat hingga hati kemudian sakit. Jadi sahabat yang kismah dirahmati Allah, ini dua penyebab ini, dua penyakit ini yang kemudian membuat hati seorang itu menjadi sakit. Baik, kita akan jelaskan pertama tentang penyakit syahwat ini. Dan tadi sempat kita bacakan surat Ali Imran ayat 14 ketika Allah jelaskan tentang syahwat yang kemudian pada awal penciptaan kita, fitrah kita, Allah sudah meletakkannya di dalamnya. Nah, kita akan bahas syahwat pertama yang kemudian akan membuat hati seorang itu menjadi sakit. Wal'an ila awwali syahwah. Syahwat yang pertama yang dijelaskan dalam kitab ini adalah syahwatu hubbud dunya wa jam'al mal. Syahwat cinta terhadap dunia dan mengumpulkan harta. Tadi sudah kita sebutkan bahwa syahwat ini ada pada kita, tapi ketika dia keluar dari pertemuannya, dia akan menyebabkan penyakit pada diri kita hingga hati kita menjadi sakit. Coba lihat bagaimana Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, wallahi mal fakru akhsha alaikum. Ya Allah, kata Rasulullah, saya tidak pernah takut kepada kalian akan kemiskinan. Walakin, tapi akhsha an tubsat alaikum. Yang saya takutkan adalah ketika dunia ini sudah dilemparkan, sudah diluaskan kepada kalian. Kama busifat ala man kana qablakum, sebagaimana umat-umat sebelum kita ini pun sudah Allah SWT limpahkan kepada mereka dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha, fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian akan berlomba-lomba mendapatkan dunia ini sebagaimana umat-umat terdahulu pun berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakakum. Maka jika demikian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia ini, maka kalian pasti akan hancur sebagaimana umat terdahulu hancur. Jadi sahabat yang kasih dirahmati Allah, ini syahwat tentang kita Rasulullah SAW jelaskan tentang cinta yang lebih terhadap dunia, kemudian terhadap harta, bisa menyebabkan seseorang itu akan mendapatkan penyakit dalam hati dia. Dan bahwa kefahaman kita, dunia ini adalah ladang amal kita yang karenanya kita mesti berinteraksi dengannya demi untuk kemudian mendapatkan hasil yang baik di akhirat. Karena dia ladang, maka untuk memetik hasilnya nanti ketika kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan dalam Al-Quran banyak menjelaskan tentang persoalan hubbud dunya, cinta terhadap dunia dengan mengumpulkan harta ini. Misalnya di surat Al-Anfal ketika perbedaan tentang bagaimana pembagian harta rampasan dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal itu menyebutkan minkum turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah. Kita ini banyak mencintai dunia, padahal Allah itu ingin sekali agar kita ini mencintai akhirat. Nanti pada ayat yang lain, saya di surat Al-Qiyamah, Allah menjelaskan bahwa kita ini banyak meninggalkan yang akhirat dan lebih suka yang lebih segera. Bal kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalian banyak suka dunia dan kemudian meninggalkan yang akhir. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, syahwat ini hati-hati sekali jangan sampai dia membuat kita keluar dari garis yang proporsional hingga kemudian kita tidak lagi bersikap dengan baik, tapi seluruh apa yang kita pikirkan adalah persoalan dunia saja, dan itu akan berefek pada hati kita. Nah, nanti beliau akan jelaskan tentang bagaimana orang-orang yang cinta dunia dan cinta harta itu. Beliau misalnya menyebutkan tanda-tanda orang yang cinta dunia itu adalah ia menjual akhiratnya, bai'ul akhirah bil iktirafi minal mal duna mubalatin bimasdarihi, yaitu berani untuk menukarkan akhirat dia dengan beberapa harta yang dia miliki tanpa mengetahui harta ini hasilnya dari apa, sumbernya dari mana, apakah halal ataupun haram. Dan Rasulullah SAW pun telah mengabarkan kepada kita tentang akan datangnya zaman ini, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar mimma akhadha al-mal amin halal amin haram. Nanti orang-orang di satu zaman orang tidak lagi pusing tentang dari mana sumber kekayaan dia itu, sumber harta dia dari halal atau haram. Nah, tanda bahwa kita ini cinta dunia dan pengen mengumpulkan harta banyak adalah kita tidak pusing lagi yang namanya mendapatkan harta ini dari halal atau haram. Yang penting saldo kita membengkak, kemudian kita bisa memakainya. Itu yang disebut dengan cinta dunia dan cinta untuk mengumpulkan harta yang begitu banyak. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, jadi harus diniatkan dan diwujudkan dalam bentuk perencanaan haji. Niat sih sudah lama ada, tapi dananya belum ada. Insya Allah
Dengan Arum Haji dari Pegadaian Syariah, niat dan perencanaan bisa terwujud dengan menggadaikan emas. Mulai dari 3,5 gram untuk mendapatkan porsi haji. Kalau belum punya emas untuk digadaikan, mudah kok. Tinggal buka aja tabungan emas di Pegadaian. Gimana? Mudah kan? Kemudian contoh yang kedua, tanda yang kedua adalah al-hasadul ladzi yahissu sahibuhu bil alam idza fatahu min hududid dunya syai' kal mali wal jahi wal mansab was sultan. Ada rasa sakit atau hasad, iri, jika seandainya rasa sakit yang kemudian berujung pada rasa sakit hati, hasad berujung pada rasa sakit hati, kalau seandainya salah satu dari dunia ini, baik itu harta ataupun popularitas dia, atau kedudukan dia, atau kekuasaan dia, tidak mampu digapainya atau terlepas dari dirinya, kemudian dia rasa sakit hati, hasad dan seterusnya, maka itu pertanda bahwa dia cinta sekali dengan dunia ini dan cinta ingin untuk mengumpulkan harta yang begitu banyak. Jadi ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga adalah al-maghalatu fil ihtimami bitarfihin nafs ma'kalan wa mashraban wa malbasan wa maskanan wa markaban. Jadi di antara tanda kita ini cinta dunia dan harta adalah seluruh pikiran kita, obsesi kita adalah bagaimana bisa mendapatkan makanan yang jauh lebih baik, minuman yang jauh lebih baik, pakaian yang jauh lebih baik, kemudian tempat tinggal yang lebih baik, kendaraan yang lebih baik. Jadi seluruh pikiran dia itu bukan lagi berdasarkan hal-hal yang primer, tapi sudah sampai ke hal-hal yang tersier. Tidak mengapa seorang muslim bisa mendapatkan hal demikian, tapi yang salah adalah ketika dia tidak lagi memikirkan tentang hal-hal yang daruriyat, yang bersifat primer, tapi seluruh apa yang jadi pikiran dia itu adalah hal-hal yang bersifat tersier, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-kamaliyat, hal yang yang perfect seluruhnya, makanan, minuman dan seterusnya. Nah, nanti efeknya banyak sekali yang terjadi demikian, sehingga kadang-kadang orang-orang yang susah untuk mendapatkan hal-hal yang kebutuhan primer karena dia sering konsumsi hal-hal yang tersier, kadang-kadang tidak bisa merasakan bagaimana susahnya orang-orang yang tidak terpenuhi kebutuhan primernya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk terlalu banyak tenggelam dalam kenikmatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutus beliau ke Yaman dan mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Ini seorang sahabat Rasulullah yang tahu sekali betapa zuhudnya, betapa alimnya Mu'adz bin Jabal ini. Tapi Rasulullah tetap mewasiatkan kepada beliau. Kata Rasulullah, iyyaka wat tan'im. Hati-hati kamu banyak menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ibadallahi laisu bil mutanaimin. Sebab hamba-hamba Allah itu di dunia ini bukan hamba yang terus comot seluruh kenikmatan, dapat nikmat ini tarik seluruhnya, enggak. Jadi ada orang-orang hamba-hamba Allah yang khawatir menikmati seluruh kenikmatan hingga kemudian karena terbiasa nikmat hingga kemudian ada, kalau bahasa anak muda, jiwa kepo untuk mengambil hal-hal yang makruh. Jadi ketika banyak mengambil hal-hal yang mubah, kalau banyak mengambil hal mubah, hampir-hampir tidak meninggalkan mubah, itu bisa berujung kepada ada rasa ingin untuk mencoba hal-hal yang makruh. Nanti kalau sudah tes hal-hal yang makruh, karena jiwa kita ini jiwa keponya memberontak, dia akan minta lagi untuk mencoba hal-hal yang haram. Begitulah jiwa manusia. Makanya sebagian hamba Allah itu tidak semua hal-hal mubah itu mereka nikmati. Mereka tinggalkan sebenarnya supaya mendidik jiwanya jangan terbiasa dengan kenikmatan itu. Jadi sahabat Hikmah yang dirahmati Allah, ini saya jelaskan tentang 3 contoh saja, 3 tanda saja yang menjelaskan bahwa apakah kita ini mencintai dunia dan mencintai untuk mengumpulkan begitu banyak uang kita. Insyaallah nanti pada kesempatan lainnya kita akan menjelaskan tentang syahwat-syahwat yang lainnya. Misalnya syahwat ingin terkenal, populer. Itu bagaimana?
Nanti juga ada syahwat syahwat kepada perempuan. Kemudian syahwat untuk mendapatkan kedudukan. Kemudian syahwat lainnya yang akan nanti kita jelaskan, yang seluruh syahwat ini dia berpengaruh terhadap hati kita, lalu kemudian membuat hati kita sakit. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan jelaskan tentang syahwat-syahwat lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merisikan kepada kita hati yang terus cinta kepada akhirat, lalu terus beramal, bekerja untuk di dunia ini. Kemudian Allah pun memberikan hati kita hati yang terus tertaut dengan Allah Azza wa Jalla, hingga jika ada sesuatu yang hilang dari tangan kita, kita tidak akan pernah merasa sakit hati, karena memang seluruhnya itu bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Saya kira demikian. Mudah-mudahan kita bisa ketemu pada kesempatan lainnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.